Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, segenap para jamaah Masjid Al-Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh merupakan anugerah Allah yang sangat besar, nikmat Allah yang tiada terkira, karunia Allah yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita diperjumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan teriring doa semoga Allah senantiasa menolong kita, memberikan kemudahan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi serta meridhai kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, ngaji kita pagi ini ngaji bab tentang takwa. Tentang apa, Pak? Tentang takwa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa takwa itu menjadi tema yang sangat utama di dalam ajaran agama kita. Takwa itu menjadi tema-tema pokok sedemikian rupa kalau kita perhatikan dalam Quran, tidak kurang dari 82 kali Allah memerintahkan kita agar kita bertakwa kepadanya. Dan itu tersebar di berbagai ayat, di berbagai surat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu di antara ayat itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 194, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu membersamai orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir Jalalain, yang dimaksudkan dengan annallaha ma'al muttaqin adalah al-ma'iyah al-ilahiyah bil auni wan nasri. Bahwa yang dimaksudkan dengan Allah membersamai orang yang bertakwa itu adalah Allah membersamai di dalam pertolongan baik secara zahir maupun batin. Karena itu hendaklah kita mengerti dan yakin bahwa orang yang bertakwa itu akan senantiasa di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berharap untuk mendapatkan pertolongan dari yang lain, maka yakinlah, andaikan pertolongan tidak kita peroleh dari siapapun, maka Allah lah penolong kita. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, demikianlah Allah memerintahkan kita agar menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah ternyata tidak saja memerintahkan kita menjadi orang yang bertakwa, tapi Allah juga menciptakan sarana-sarana
yang memudahkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi saya ulangi bahwa Allah tidak saja merintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menciptakan sarana-sarana agar memudahkan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan sarana yang paling utama pastinya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita mendengar ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ya, beribadahlah kepada Rabbmu. Ya. Siapa Rabbmu itu? Tuhan yang telah menciptakanmu dan juga telah menciptakan orang-orang sebelummu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Termasuk puasa ini. Ya, termasuk puasa adalah sarana yang sangat istimewa yang Allah suguhkan dalam kehidupan manusia, utamanya orang-orang yang beriman, ya, karena ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ya, telah diwajibkan atasmu puasa sebagaimana juga telah diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelummu. Kenapa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga seringkali berpesan agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Ya, di antaranya misalnya baginda Rasulullah diriwayatkan pernah bersabda, "Alaika bitaqwallah fa innahu juma'u kulli khairin." Wajib atasmu, menjadi keharusan bagimu. Jadi alaika itu bisa dimaknai menjadi keharusan bagimu, ya. Untuk menjadi keharusan apa? Bitaqwallah, ya. Keharusan bagimu bertakwa kepada Allah. Fa innahu juma'u kulli khairin, karena takwa itu menghimpun berbagai macam aneka macam kebaikan. Bertakwalah, kata Nabi. Bertakwalah, wajib bagimu bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya takwa itu menghimpun berbagai macam aneka kebaikan yang esensinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seiring dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takwa pun akan meningkat, karena sebagaimana iman itu punya level, jadi ada darajat, ada derajat, ada tingkatan-tingkatan. Takwa itu juga ada tingkatan-tingkatan, ada level. Jadi ada level. Ini bukan nyontoh tukang jual mie, Pak, nggih. Ada level panjenengan pirang mie itu level 1, level 2, level 3, level berapa sampai kalau mie? Piro, Mas? Level piro, Mas? Itu hubungannya dengan pedasnya. Ini enggak ada hubungannya sama tukang jual mie, dan ini juga bukan nyontoh tukang jual mie. Ya. Emang ada darajat, ada tingkatannya, ada makomat, ada kedudukannya. Mulai bagaimana takwa itu orang berusaha untuk menyelamatkan imannya dari kekufuran dan syirik. Ya, jadi menyelamatkan iman, menjaga iman, jangan sampai terjatuh kepada kekufuran, ya, jangan sampai terjatuh pada kemusyrikan. Itu bagian daripada ketakwaan. Termasuk level yang berikutnya, menjaga diri dari kemaksiatan, ya. Itu juga bagian level dari ketakwaan. Termasuk menjaga diri dari perkara-perkara yang subhat, ya. Itu juga subhat itu yang abu-abu itu, Pak. Mboten abu-abu seperti baju saya ini, enggak. Saya pakai jaket atau jas ini karena memang tadi saya pikir, wah ini masjidnya pakai AC, biasanya saya itu
enggak begitu kuat sama dingin, makanya saya pakai ini ya. Nah, jadi yang abu-abu, perkara yang abu-abu, yang enggak jelas, dikatakan haram ya koyo eka haram, dikatakan halal koyo eka halal. Menjaga dari perkara yang demikian ini juga bagian dari takwa. Termasuk menjaga dari hal-hal yang halal pun, sehingga kita tidak terjatuh kepada israf, berlebih-lebihan ya. Karena orang itu kalau cenderung berlebih-lebihan biasanya kehilangan kontrol gitu. Apapun ya, apapun orang itu kalau berlebih-lebihan, makanan, kesenangan itu, selera itu kalau berlebih-lebihan ya, senengannya enak tok biasanya ya, sudah tidak lagi memperhatikan iki halal apa haram. Tuku oh ndek kono lho ono panganan enak, ndek kono ono warung enak, ndek kono warung enak. Kadang sudah pilih enaknya, kehilangan kontrol. Ya. Kehilangan kontrol sehingga dia cenderung berlebih-lebihan, atau bahkan sampai kepada bagaimana kemudian dia tidak menyadari bahwa di dalam perkara yang dia makan itu ada hal yang haram. Tidak hanya itu, dalam perkara apapun menjaga yang berlebih-lebihan ini ya. Walaupun itu halal. Ngomong itu kan, ngomong itu hal no betul Pak, ngomong itu loh, bicara nih loh. Iku mubah no, halal no betul ngomong kok halal gitu. Tapi berlebih-lebihan juga tidak baik. Nggak tabrus niku bahasane ya. Terus moro masuknya tuh mulai ngerasani wong gitu. Awalnya ngomong nih perkara sing sae wong semua kita butuh ngomong. Tapi gara-gara kakean ngomong ya, akhirnya sing sembarang sing enggak perlu-perlu itu diomongno sampai ngerasani ghibah dan seterusnya, itu awalnya dari itu. Maka orang yang bertakwa dia akan menjaga, bahkan terhadap omongan pun dia akan menjaga. Ya, sampai kemudian terjatuh pada perkara-perkara yang sedemikian itu. Pada level-level yang berikutnya bahwa orang bisa menjaga hatinya agar tidak dikuasai, agar tidak dimasuki oleh segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah. Itu juga bagian dari ketakwaan. Jadi takwa itu enggak ada berhentinya, sama dengan iman itu. Sampai dengan akhir hayat kita, mudah-mudahan seperti pesannya Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa tadi itu, yang pokoknya sampai akhir hayat kita ini, karena takwa yang berlevel-level tadi itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati ya kecuali dalam keadaan penuh serah diri, muslim dengan sesungguhnya muslim, penuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku bab masalah takwa. Jadi ngaji takwa niku mboten wonten enggak ada habisnya. Ya. Dan jangan pernah bosan kita ngaji takwa. Topik kok bolak-balik takwa. Jangan loh, itu memang membimbing kita agar kita ini ya secara setapak demi setapak. Tadi itu mulai iso njogo imane supaya tidak kehilangan kita, karena kehilangan iman itu perkara yang besar, dan jatuhnya iman, hilangnya iman itu karena kekufuran, karena kesyirikan. Terus masuk level berikutnya mulai ngedoi maksiat gitu. Jadi jaga agar kita, karena maksiat itu bisa membuat iman kita sakit, bahkan rusak ya, kronis, itu juga karena kemaksiatan. Jogo dari perkara-perkara sing abu-abu tadi itu ya. Jogo dari perkara-perkara yang halal tapi cenderung berlebihan. Dan yang paling ujung nanti adalah bagaimana kita menjaga diri, menjaga hati. Jangan sampai hati kita ini dikuasai oleh apapun selain Allah, okay? Yang membuat kita lupa kepada Allah, yang membuat kita lalai kepada Allah. Apakah itu harta, apakah itu keluarga, atau apapun. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kesibukanmu dalam urusan harta dan urusan keluarga itu, urusan anak-anak, melalaikanmu dari
Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebuah kerugian yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu kondisi takwa itu memang diperlukan dimanapun, okay? Diperlukan dimanapun dan dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Ya, wong lek kepengen selamat berarti harus nggawa takwa. Lek wong kepengen selamat uripe berarti takwa jangan pernah dilepas tadi itu. Di berbagai keadaan kita selalu membutuhkan iman, ya. Kita selalu membutuhkan kehati-hatian, kita selalu membutuhkan kewaspadaan. Ittaqillah haitsuma kunta, pesannya Kanjeng Nabi di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, dimanapun, dimana itu berarti ya di mana-mana sudah, ya, dimanapun, di level manapun, dalam keadaan apapun, ya di rumah, ya di masjid, ya di pergaulan, di tempat pekerjaan, di mana saja, ya itu dibutuhkan yang namanya takwa. Dan saya kira kita sudah sering mendengar ciri-ciri orang yang bertakwa dalam berbagai pengajian, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap penyampai sebelumnya yang sudah menjelaskan takwa, apakah itu dari Al-Quran ataukah itu dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ciri orang yang bertakwa. Tapi sekaligus untuk menambahkan dari khazanah pengetahuan kita tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu, maka akan saya sampaikan sebuah maqalah, ya, sebuah pernyataan dari seorang sahabat. Dari siapa, Pak? Seorang sahabat. Tapi bukan sahabat saya. Kalau sahabat saya mungkin tidak perlu saya ceritakan. Itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat nggih? Semangat nggih, Pak nggih? Mboten ngantuk to? Nggih, nanti tak selingi rada ana guyone supaya gak pati ngantuk. Nggih. Pertama kon serius napakno hati agar kita mengerti bahwa kita semuanya membutuhkan kajian-kajian ilmu seperti halnya pagi ini yang kita kaji bersama. Ada seorang sahabat namanya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini kalau kita dengar nama Utsman ini, masya Allah, ini orang itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Ya, beliau khalifah. Jadi setelah Rasulullah wafat itu digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat diganti oleh Umar bin Ibn Khattab radhiyallahu an. Kemudian setelah beliau wafat diganti oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian setelah Utsman bin Affan kemudian baru diganti, ya, Ali bin Abi Thalib. Nah, Utsman bin Affan ini orang yang sangat alim. Sehari-harinya tidak pernah jauh dari Quran. Bahkan dalam riwayat ketika dia wafat pun dalam keadaan dia memegang Quran. Hartanya melimpah. Harta kekayaannya itu melimpah. Sampai sekarang ini masih dikelola ini, Pak. Jadi ada di Arab itu ada pengelolaan harta peninggalan Sayyidina Utsman, dan itu menjadi wakaf menjadi, ya, bahkan dunia Islam hampir dipastikan merasakan ini, ya, amal dari yayasan yang mengelola harta peninggalan Sayyidina Utsman. Ya. Nah, beliau menjelaskan kepada kita, ya, mudah-mudahan ciri-ciri ini ada dalam kehidupan kita. Apa kata beliau dalam kitab yang saya bawa ini? Khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 perkara. Ada 5 perkara, ada 5 hal. Yang 5 hal ini menjadi tanda-tanda atau ciri-ciri lebih lanjut daripada orang yang bertakwa. Kenapa saya katakan lebih lanjut? Karena Al-Quran sudah menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Banyak hadis-hadis pun juga sudah menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, ini kok ada penjelasan dari Sayyidina Utsman
Berarti ini adalah ciri-ciri lebih lanjut daripada ya ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, 5 hal ini akan saya jelaskan satu persatu, mudah-mudahan nanti waktunya sampai dengan syuruk. Informasi yang saya dapatkan pengajian ini sampai dengan syuruk. Awaluha alla yujalisa illa may yuslihuddin ma'ahu wa yaghlibul farja walisana aw kama qala. Yang pertama kata beliau, bahwa orang yang bertakwa itu tidaklah bergaul dia secara akrab kecuali dipastikan bahwa orang itu ya akan bisa memperbagus agamanya. Jadi bersama dengannya itu ya agama ini menjadi semakin bagus di dalam diri kita ini. Ya. Tidak hanya agama yang semakin bagus, tapi bahkan dengan bergaul itu akan terjaga, terkendali syahwat kita dan terkendali juga lisan kita ini. Jadi orang bertakwa itu akan sangat hati-hati. Ya, meskipun kita boleh punya teman siapapun, ya, karena teman itu adalah kebutuhan. Bergaul itu adalah kebutuhan. Siapapun butuh bergaul. Anak kecil butuh bergaul. Ya, lah ono arek cilik kok gak senang bergaul, itu ada sesuatu, ada masalah. Remaja juga butuh bergaul. Dewasa juga butuh bergaul. Bahkan yang sudah sepuh, Pak, seperti saya ini usia 57, 58 ini, ya, juga butuh bergaul. Sampai kapanpun kita butuh bergaul. Itu orang-orang yang sudah sepuh-sepuh itu ya, yang lanjut usia itu juga butuh bergaul. Nah, bergaul itu butuhan kita. Tetapi pastinya orang bertakwa itu tidak sembarang bergaul. Karena bahwa ternyata bergaul itu di satu sisi sebagai kebutuhan, tapi di sisi lain orang menjadi ini, menjadi seperti ini, seperti itu juga seringkali ya dipengaruhi karena pergaulan. Maka sering kita dengar orang tua nasihati anaknya, hati-hati bergaul, gitu kan ya. Hati-hati bergaul. Sebenarnya yang harus hati-hati bergaul itu tidak hanya anak-anak, bapak-bapak juga sama gitu. Bapak-bapak juga mesti hati-hati dalam bergaul. Ya, ibu-ibu juga sama, ya, hati-hati bergaul karena circle pergaulan ini luar biasa. Dan seringkali orang kehilangan ketegasan kalau orang itu sudah bergaul, ya. Jadi saya kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sepakat bahwa sekarang kan lagi kita banyak dengar ini ya, pemberitaan tentang korupsi berjamaah itu ya. Di mana Pak korupsi berjamaah ini yang sekarang lagi tren nih? Enggak, di mana? Di sektor apa ini yang ya, Pertamina gitu. Saya kira kita bukan ngerasa nih ya, tapi ini pelajaran. Saya yakin bahwa awalnya itu bukan lalu tiba-tiba terjadi persekongkolan begitu. Satu mungkin yang punya ide gitu, terus pelan-pelan. Mungkin yang lain itu tidak mengerti pola begitu, atau mungkin ada yang tidak setuju, tapi kemudian dipengaruhi alon-alon, gak isuk, gak bengi, gak pas makan gitu. Loh, yang namanya kekayaan melimpah ini kan sesuatu yang menggoda kan ya. Ya lama-lama saiki gak kena, sesuk kena. Sesuk durung kena. Ibaratnya wong udan gitu, awalnya kena udan pisan gak basah gitu. Sesuk saya durung basah, baru udan 2 kali. Terus-terusan itu ya akhirnya basah, sehingga terjadilah persekongkolan yang begitu rupa, dan itu muncul pasti karena pertemanan. Dan kalau sudah seperti itu seringkali orang kehilangan ketegasan ya. Ate kak melu ku piye kan gitu kan ya. Ate melu opo, akhirnya ya nyemplung, karena Masya Allah pengaruh hal-hal begitu itu memang cukup besar dan cukup kuat. Apalagi lah imane tipis. Orang ada perampokan, komplotan perampok itu saya yakin tuh tidak tiba-tiba langsung terjadi persekongkolan begitu. Awalnya satu yang punya ide itu, ya. Tapi ya tadi itu kemudian
mengaruhi liyane, ya. Termasuk pencurian sepeda motor kan tidak sendiri itu. Ya, saya seringkali lihat di YouTube itu orang mencuri sepeda motor pasti itu komplotan itu. Wong copetnya komplotan gitu, Pak. Terus apa? Komplotan. Jadi persekongkolan, dan itu awalnya pasti idenya dari satu orang atau dua orang, tapi kemudian membesar karena pengaruhnya besar. Karena itu saya jadi teringat apa yang dinasihatkan oleh seorang ulama, bahwa teman itu ada 4 macam. Ada teman itu seperti halnya makanan yang penuh gizi, ya, nutrisi yang kita butuhkan, dan memang itu sangat kita butuhkan. Setiap hari kita butuh, ya, teman yang karakternya seperti makanan yang bergizi, karena kita semuanya membutuhkan gizi. Dalam pertemanan pun ada gizi yang bisa menggairahkan, bisa menjadikan kita lebih baik, lebih sehat jasmani, sehat rohani, itu butuh. Tapi kata beliau, teman itu juga ada seperti obat. Ya, sesekali kita butuhkan. Pas awak dewe sakit itu, mau males untuk dia, tidak punya semangat, lah itu juga butuh teman, ya, seperti obat. Tapi juga jangan kakean teman seperti obat, nanti bendino diobati tok, overdosis nanti kita ini, ya, terlalu over nanti itu, ya. Nah, kata beliau juga ada teman itu seperti penyakit, wa iyadzubillah. Sudah penyakit nular lagi gitu. Yang tadi model-model tadi itu penyakit itu, ya. Tapi juga ujungnya nanti ada teman itu seperti racun yang sangat mematikan. Di mana-mana, Pak, selama kita bergaul dalam diri, 4-4-nya pasti kita dapatkan tuh. Model konco sing koyo panganan iku ya ono, model konco sing koyo obat iku ya ono, model konco sing koyo penyakit iku ya ono, ya. Model konco sing koyo racun iku ya ono, ya. Meracuni pikiran kita sehingga rusak pikiran kita ini, ya. Karena racun, ya, karakter dari teman ini seperti racun. Termasuk bukan hanya teman dalam dunia nyata, dunia maya pun juga harus hati-hati kita nih. Coba jangan perhatikan, ono grup-grup WA atau apalah yang sing model-model gitu, mesti sing diomongno kuwi perkara-perkara sing enggak perlu diomongkan, bahkan harusnya tidak diomongkan. Nah, ono grup WA iku sing diomongno iku perempuan gitu, janda, bendino ngomongin janda. Sing di-share yo gambar-gambar ngono, itu pasti ini bukan lingkar pertemanan yang sehat. Nah, sekali lagi bahwa Sayyidina Utsman menyampaikan kepada kita bahwa ciri orang yang bertakwa yang pertama untuk menambahkan penjelasan dari Quran, dari hadis itu, ya, bahwa ciri orang yang bertakwa itu dia selalu menjaga pergaulannya. Dia pastikan bahwa pergaulannya aman, terutama dalam urusan agama. Kadang-kadang wae salat ngono cak ngobrol. Nanti dilingno iku sak repotan gitu. Ya wis kadung wakrab tuh sering kali kita tuh terbawa itu. Wae salat sik ngomong ngalur gitu. Ya iki salat kadang kok salat kalau sik kayak waktu ini lah. Kadang-kadang begitu itu yang terjadi. Maka hati-hati dalam persoalan teman ini menjadi hal yang penting, karena seringkali, ya, sesuatu masuk lewat sesuatu yang lemah dalam diri kita, dan biasanya agak lemah itu adalah iman serta kesadaran hidup kita. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wabalan. Saged diikuti Pak nggih? Saged dimangertos nggih? Ciri yang kedua, orang bertakwa itu kalau dia mendapatkan sesuatu yang besar dalam hal dunia, apakah itu kekayaan, apakah itu jabatan, apakah itu pengaruh apapun yang berhubungan dengan sisi-sisi kehidupan dunia ini, ya rohu wabalan, dia mandangnya itu sebagai ujian. Ya pastinya itu adalah karunia, tetapi karunia itu adalah juga bagian dari ujian. Maka dalam Quran itu ada ayat hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ya, itu adalah pernyataan Nabi Sulaiman, ya. Jadi hadza min fadli rabbi, ini adalah
karunia dari Tuhanku. Ya. Sering kan saya pernah melihat di mobil tulisnya hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Hanya saja harusnya tidak berhenti sampai di situ. Liyabluwani, untuk apa karunia itu? Untuk mengujiku. Aashkur am akfur. Apakah aku ini termasuk orang yang syukur? Jadi aashkur itu apakah aku ini termasuk hamba yang bersyukur? Am akfur, atau aku ini termasuk orang yang kufur. Itu penting untuk kita renungkan dalam hidup ini, ya. Karena nyatanya tidak semua orang itu melihat kekayaan yang melimpah itu sebagai ujian. Akibatnya apa? Maka orang akan berbuat semaunya, dia merasa punya kok, ya. Dia merasa bekerja, dia merasa mendapatkan hasil yang begitu melimpah, maka ya dia pun akan semaunya dia berfoya-foya tanpa kontrol, tanpa kendali. Padahal harusnya kita memandang ya itu sebagai ujian yang menguji kita akan seperti apa sikap kita, dan hendaklah semua apa yang terkait dengan harta benda dunia, kekayaan, kekuasaan atau apapun itu mengingatkan kita bahwa suatu saat kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu penting, ya. Mengapa orang seringkali kehilangan kontrol? Karena dia tidak menyadari bahwa itu dimintai pertanggungjawaban. Sumbernya dari mana, ya? Terus bagaimana cara kita mendapatkannya? Terus bagaimana cara kita membelanjakannya? Untuk apa? Jadi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, terus Kanjeng Nabi itu. Ya, harta, kedudukan atau apa ini ya, terutama kekayaan yang karena ujung-ujungnya kedudukan atau apa kan kembalinya kepada kekayaan. Ya, wa an malihi, akan ditanya perkara harta benda yang kita punya, min aina iktasabahu. Dari mana sumbernya? Dari mana kita mendapatkannya? Wa fima anfaqahu, dan bagaimana dalam perkara apa kita mentasarufkan atau membelanjakan itu, memperuntukkan ini untuk apa. Maka orang yang mandang itu sebagai ujian, dia akan selalu hati-hati, ya, dan ciri orang yang bertakwa itu hati-hati, ya. Jangankan dalam urusan yang haram, dalam perkara yang halal tadi sudah dijelaskan, ya, dia akan sangat hati-hati. Dan karena dunia itu membuat kita seringkali kehilangan kontrol sehingga kehilangan kehati-hatian. Jadi hati-hati bahwa nikmat itu adalah ujian, dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini ciri yang berapa tadi, Pak? Nomor 2. Jadi ciri yang pertama tadi apa? Menjaga pergaulan, pastikan pergaulan kita aman, jangan sampai pergaulan kita itu merusakkan agama di dalam kehidupan kita. Jangan sampai syahwat kita tidak terjaga, jangan sampai lisan kita tidak terjaga. Yang kedua, hati-hati di dalam memandang nikmat, sebesar apapun nikmat karunia, ya, sehubungan dengan nikmat dunia ini, maka itu di dalamnya ada ujian. Itu cara memandang kita. Yang ketiga sekarang, idza asabahu syai'un qalilun minad-din igtanama dzalika. Kata Sayyidina Utsman, kalau orang bertakwa itu saat dia memperoleh kesempatan yang berhubungan dengan agama, sekecil apapun kesempatan itu, maka dia akan berusaha untuk meraihnya. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai keberuntungan yang besar. Ya. Jadi wong kulit dikasih kesempatan oleh Allah, apalagi kemudian dia dikasih kemampuan, mestinya dikasih kemampuan untuk bisa menjalankan agamanya, meski sangatlah sempit ya waktunya misalnya, dia akan berusaha untuk mengejarnya. Saya ambil contoh misalnya, kita sangat sibuk, dan pastinya memang sehari-hari kita sibuk dengan aneka kesibukan dunia, gitu. Ya. Tapi sesibuk apapun orang bertakwa itu, ya, orang mukmin yang bertakwa itu tidak akan dia melupakan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sibuk apapun orang yang bertakwa itu,
ya, sesempit apapun waktu dia akan berusaha untuk bisa menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, untuk bisa ngaji dengan sebaik-baiknya, untuk bisa taklim dengan sebaik-baiknya. Karena itu ya, hal-hal begitu dianggap sebagai keberuntungan yang besar. Jadi orang bisa bayangkan Pak, ini kadang-kadang yang tidak kita sadari ya, orang bisa berangkat ke masjid atau musola saat dia mendengar azan itu sebuah anugerah yang sangat besar, karunia Allah yang luar biasa, ya. Itu kemuliaan dari Allah ini. Cuma seringkali kita tidak menyadari. Jadi ada orang itu, ya, ada suara panggilan azan, wis gak ngereken blas, ya, gak ngereken blas. Saya ulangi, ya dipanggil untuk azan, padahal ya gak lapo-lapo itu. Opo meneh lapo? Gak lapo-lapo. Mek WA tok gitu. YouTubean misalnya utawa omong-omongan ambek sak koncone. Dipanggil azan itu loh, gak rumangsa bahwa dia sedang dipanggil oleh Zat yang Maha menciptakan kita dan mengatur hidup kita ini. Padahal kalau kita memahami itu sebagai sebuah undangan, Masya Allah kita akan bergegas Pak. Kenapa? Karena orang diundang itu hakikatnya sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa waktu yang lalu mengisi pengajian di Bela Negara. Bela Negara itu waktu itu kalau saya tidak salah ada 3 divisi di Dodikdur, kemudian Rindam sama di Bela Negara itu. Ya saya persisnya kurang tahu lah. Pokoknya ada 3 divisi ya. Itu Pak, saya diundang ya, karena saya diundang ya, sehingga saya datang itu sebelum waktunya. Saya dipesan, Ustadz nanti pokoknya jam 10 pas kita mulai. Saya itu datang, kan kalau intara kan memang disiplin gitu. Itu sudah banyak orang yang di dalam itu ya sudah pakai karena itu hari aktif, jadi bukan hari libur, hari aktif, jadi pakai tentara itu. Saya Pak sudah disiapkan itu tempat parkirnya itu. Mungkin dikira saya bawa mobil tau ya, tapi saya bawa sepeda motor. Disiapkan parkirnya dan pokoknya sudah steril lah parkirnya Pak Ustadz ini. Ya. Mengapa saya disiapkan begitu? Karena lagi-lagi saya adalah undangan. Habis itu saya diterima, saya bawa masuk, kemudian di situ tidak lama kemudian ketemu sama wakil komandannya, karena komandannya apa namanya itu? Ini ya, jadi tidak sama dengan kita keyakinannya ya. Nah, ngobrol akrab gitu ya, sedangkan komandannya ini dengan beberapa ya jajarannya saya juga kurang paham. Terus saya dipersilakan, sebelumnya saya diperkenalkan begini begitu. Ya. Mengapa saya diperlakukan begitu? Ya, saya bukan bercerita tentang bahwa saya diistimewakan, tidak, tapi saya mau bercerita bahwa karena diundang itulah dimuliakan. Coba kalau misalnya besoknya misalnya saya lewat di situ, gitu. Saya lewat di Bela Negara kan juga kadang-kadang saya lewat situ. Jangankan disiapkan parkir, ya sekedar disapa aja mungkin tidak. Gitu, harus nambahkan. Ya, mungkin tidak ya. Atau paling kalau mau masuk itu mesti ditanya-tanya, ada keperluan apa, mau menjumpai siapa, mesti dimintai identitas dan seterusnya. Itu free Pak saya kan. Kenapa? Karena undangan. Di penjara juga begitu, karena ngisi pengajian di penjara misalnya ya. Atau ngisi kegiatan di penjara karena diundang ya, dihormati sedemikian rupa. Beda kalau kita datang sendiri mau besuk orang di penjara ya toh. Saya pernah mau membesuk teman di penjara itu. Ya ada salah satu teman itu karena ada satu kasus sebenarnya kasusnya kasus yang dia sendiri tidak terlibat, tapi ini urusan akademik Pak ya. Tapi sampai akhirnya dia harus di penjara itu. Itu di situ tertulisnya jam 8. Tapi karena jam 8 ada kegiatan sehingga besuk itu saya sudah terlanjur datang jam 8 loh. Ya. Besuk dilayani jam 10 karena ada
kegiatan. Meskipun saya pernah ngisi pengajian lah misalnya, tapi kan nggak ada hubungannya. Dulu kan diundang gitu, sekarang datang sendiri. Maka Masya Allah, yakinlah bahwa kita sedang diundang oleh Allah, dimuliakan Pak, kita ini diundang ini. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sayang sama hamba yang hina ini ya Allah. Engkau sayang, Engkau sedang memuliakan hamba ini. Maka kesempatan-kesempatan seperti itu memang harus diraih, didapatkan. Siapa lagi yang berusaha untuk mendapatkan kalau bukan dari diri kita? Orang lain tidak berjamaah ya nggak apa-apa, itu urusannya. Kalau bisa kita kasih tahu, tapi kalau tidak mau ya sudah. Orang lain tidak mau taklim ya itu urusannya. Kalau bisa kita kasih tahu, tapi kalau tidak mau ya sudah. Orang lain kita membaca Quran kan itu kesempatan yang sangat mahal, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Jadi saya ulangi bahwa ciri orang yang bertakwa itu memandang sesuatu yang berhubungan dengan agama itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Orang yang bertakwa itu memandang yang berhubungan dengan akhirat itu sesuatu yang sangat berharga, maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Walau waktu sempit dia akan berusaha. Nah kadang mboten waktunya longgar ngoten seperti tidak butuh dengan agama ini. Ya. Waktunya longgar tapi seperti tidak butuh dengan kepentingan untuk menyiapkan akhiratnya itu loh. Itu orang yang maghrur, ya orang yang tertipu, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Ya enggak usah dilokno Pak, orang begitu itu sudah masing-masing ada bagiannya. Tapi kalau kita mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, setidaknya yang tadi itu loh. Ya. Sempit-sempit tapi jangan kemudian akhirat kita terbengkalai. Kadang wong saiki itu saking sibuknya itu, jangankan ngurusi sholat, ngurusi adus loh enggak. Kok gak mandi Mas? Gak sempat tahu wis lho. Mandi gak sempat. Loh, durung sarapan gak wis, sarapan gampang kan gitu kan ya. Padahal katanya nyari dunia, tapi dia apa nyambut gawe golek mangan gitu kan, golek apa? Cari makan, tapi dia enggak mau makan, lupa sama makan. Nah itulah hidup ini, manusia kadang-kadang lucu gitu. Masa wis tuwa ngono ya, lucu kadang-kadang gitu. Jadi katanya nyari makan, tapi diingatkan makan dia tidak kepengin makan, katanya. Sekalingan karo penggawean itu. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang lah ya wa rabi'uha la yamla'u batnahu minal halali khaufan min ayyukhalitahu haramun. Tadi sudah saya singgung ya, perkara bagaimana kita menyikapi hal yang halal itu sekalipun. Sesuatu yang halal ya itu kalau secukupnya memang akan menyelamatkan. Tapi secara kalau kemudian itu berlebih-lebihan tadi itu akan bermasalah di dalam hati kita ya. Karena manusia itu cenderung ya dihinggapi dengan sikap rakus. Jangan dikira Pak kalau orang sudah mendapatkan itu, tapi kalau jiwanya belum terima, maka kurang dan kurang. Ya, ambisinya sangat besar. Makanya ada doa dari Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika min toma'in yahdi ila tobain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rakus yang bisa merasuk ke dalam perilaku. Jadi rakus itu memang sifat kawan manusia, memang ada unsur rakusnya. Toma itu ada kawannya manusia. Tetapi bagaimana toma ini juga tidak menjadi perilaku kita. Ya, bahasanya itu cocok kemudian dikuasai oleh kerakusannya gitu loh. Ya. Awalnya mungkin dari hal-hal yang biasa-biasa tadi sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Tadi perkara-perkara yang halal, tapi wong kulit numpuk senajan halal, lama-lama dia akan rakus. Lah kalau udah rakus tuh orang itu sudah kehilangan kontrol seringkali gitu. Sing penting dapat wat disabet, sing penting dapat. Kadang-kadang koncone dhewe ku ya di apa itu? Di apa Pak itu?
Pokoknya di koncone di mentolo dijegal ya. Jegal koncone merampas hak orang lain ya. Karena begitu-begitu tuh sudah ya, karena hubbud dunya, cinta kepada dunia, meskipun itu awalnya adalah perkara yang halal, tapi kalau berlebih-lebihan itu juga dampaknya tidak baik. Jadi dampaknya tidak baik, dan itu menjadi perhatian kita. Ciri orang yang bertakwa itu jangankan terhadap yang haram, terhadap yang halal itu juga masih harus hati-hati. Hati-hati bagaimana? Jangan sampai kita berlebihan. Jangan sampai kita rakus dan terus merasa kurang, enggak ada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu yang terjadi, enggak ada rasa syukurnya, yang ada hanya tamak, rakus tadi itu ya. Dan bahkan kita kehilangan kontrol, maka sangat kita khawatirkan kita akan kehilangan sifat ketakwaan kita kepada Allah, dan itu merupakan kerugian yang sangat besar. Yang terakhir, yang kelima kata Sayyidina Utsman, wa khamisuha yaron nasa kullahum qad najau wa yaron nafsahu qad halakat. Ini kalau saya terjemahkan bebas, orang yang bertakwa itu selalu mandang orang lain itu dengan pandangan yang hormat, bukan pandangan yang merendahkan ya. Apalagi merasa dirinya paling hebat, paling baik ya, sementara orang lain itu tidak ada yang baik ya. Harusnya dia memandang orang lain itu dengan penuh kehormatan ya. Dan kalaupun ada sesuatu yang janggal, boleh jadi kita tidak tahu yang sebenarnya, pasti dia orang yang lebih tahu tentang dirinya lah dibanding kita ya. Sementara kita ini masih banyak kekurangan. Itu harusnya seperti itu, bukan yang sebaliknya ya. Sing pokoke asal bukan dirinya itu seakan-akan enggak ada yang baik. Elek wong kok elek kabeh, sementara dirinya yang paling baik. Kalau ada orang merasa dirinya paling baik, maka ketahuilah bahwa dirinya sesungguhnya yang paling tidak baik gitu. Ya. Jadi di panggonan niku wis kabeh kok elek. Ya. Sampai keluargane dhewe dielek-elekno. Pimpinane lho dielek-elekno. Kalau orang seperti itu Pak, siapapun itu kemudian dipandang jelek, maka sesungguhnya yang jelek itu dirinya. Mengapa dia jelek? Ya karena hidupnya menggunakan kacamata yang buruk gitu. Ya. Kacamata yang buruk. Kacamata yang tidak semestinya. Kenapa dia menggunakan kacamata yang tidak semestinya, kacamata yang buruk? Karena pikirannya pikiran yang buruk. Dia tidak punya kacamata yang bening. Semua kacamata hidupnya itu burem itu apa ya? Apa burem itu? Kabur ya. Ya, karena buruknya hatinya, buruknya pikiran itu menjadikan memandang kita pun dengan cara yang kabur tadi itu. Jadi mandeng wongku elek tok, merendahkan terus. Itu bukan ciri orang yang bertakwa. Tapi kalau memandang orang lain dengan penuh kehormatan, dengan memuliakan orang lain, ya, dia menyadari bahwa dirinya banyak kekurangan, fa insyaallah inilah tanda-tanda lebih lanjut, tanda-tanda khusus bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan puasa kita ini yang kita jalani, yang oleh Allah digambarkan dengan ungkapan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa, itu sampai kepada level-level seperti ini gitu. Sampai bagaimana kita hati-hati dalam menjaga pergaulan, karena seringkali orang kehilangan banyak kebaikan itu juga karena pergaulan. Hati-hati di dalam memandang nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di dalam memandang kesempatan yang Allah sudah berikan, jangan sampai kita kehilangan. Karena orang kehilangan undangan Allah itu Pak, enggak bisa datang lagi. Contoh misalnya, jenengan tidak hadir, misalnya ada orang tidak hadir di kesempatan subuh ini. Apa undangan subuh yang sekarang ini akan ada yang kedua kalinya? Ada no mboten? Enggak ada. Loh Ustaz, besok kan masih ada. Ya itu undangan untuk besok.
Undangan sekarang sudah berlalu. Sekarang hari Sabtu loh, Sabtu depan kan masih ada. Itu untuk Sabtu depan, yang Sabtu ini sudah berlalu. Ya. Ya. Kita kehilangan ngaji seperti ini, Pak. Enggak akan muncul ngaji yang sama. Kalaupun suatu ketika saya ngisi di kesempatan berikutnya misalnya, itu sudah beda lagi. Maka kesempatan-kesempatan seperti ini kita kejar, ya, demi kehidupan kita sendiri. Nah, orang hati-hati begitu, insya Allah ciri orang yang bertakwa. Kemudian dia hati-hati bahkan terhadap yang halal pun, ya, baik makanan ataupun informasi atau apapun. Wong kok kakean delok YouTube, Pak, mesti nanti kemana-mana itu, ya. Wong kakean chattingan mesti akan kemana-kemana. Walau itu bukan makanan, tapi itu cenderung manusia itu seperti itu, kehilangan kontrol. Dan yang terakhir, orang bertakwa itu selalu berusaha untuk bisa memuliakan orang lain. Bukan memuliakan dirinya tapi merendahkan orang lain. Tapi memuliakan orang lain itu sesungguhnya adalah ciri orang yang bertakwa. Tidaklah orang itu memuliakan orang lain, pasti dirinya itu adalah orang yang mulia. Tidaklah orang itu merendahkan orang lain, ya, kecuali dirinya pasti orang yang rendah. Hanya orang yang mulia yang memuliakan orang lain. Kalau orang itu rendah, cenderung dia merendahkan orang lain. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Puasa yang kita jalani ini sampai mengantarkan kita pada kondisi-kondisi jiwa seperti tadi itu, maka sungguh itu adalah sebuah keberuntungan yang besar. Mari kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wafiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pengajian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.